Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan dan semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para dewan asatid, para hadirin tamu dan segenap para undangan, terutama yang kami hormati sahibul hajah tuan rumah sekeluarga, yaitu Bapak Haji Abdul Fattah, yang alhamdulillah sebentar lagi beliau akan menunaikan umrah. Kita bacakan doa tadi bersama-sama, baca yasin bersama-sama, doa selamat bersama-sama. Mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah yang maqbulah, mabrurah, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, pulang perginya sampai kembali ke keluarganya kembali, dan umrohnya senantiasa mendatangkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhirnya fillah, Al-Ustaz Irfan di kanan saya dan asatid lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, alhamdulillah kita sangat banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena setiap detik nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita sehingga tak terhitung jumlahnya. Terutama nikmat sehat, sempat, panjang umur dalam keadaan iman Islam, sehingganya pada saat ini kita berada di hari kelima daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun dulu kita berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai saat ini. Ternyata alhamdulillah, ternyata umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai Ramadan di tahun 1444 Hijriah atau di 2023 ini. Semoga umur kita ini masih disisakan oleh Allah sehat, sempat, iman Islam, sehingga sampai pada Ramadan dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ramadan adalah bulan mulia. Setiap detik di bulan Ramadan, pintu rahmat, pintu nikmat, pintu keberkahan, pintu ampunan, pintu keriduan oleh Allah Ta'ala dibuka lebar-lebar. Sehingganya ada ungkapan, jika malam pertama bulan Ramadan telah tiba, kata Nabi, futihati abwabus sama, maka dibukalah pintu langit, tak pernah ditutup oleh Allah satu bulan full. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu doa dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Dalam artian apa? Di bulan Ramadan ruh dan jasad kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beribadah, yang ibadah tersebut sangat berat untuk kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Buktinya apa? Siang kita mati-matian melawan hawa nafsu untuk meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat hubungan suami istri dalam rangka menjalankan perintah Allah. Malamnya, walaupun kita tahu satu hari full kita tak makan, setelah adzan maghrib kita buka puasa, ternyata masih sempat kaki ini untuk pergi ke masjid, atau yang tak sempat ke masjid masih sempat berjamaah dengan istri dan anaknya. Setelah itu kita sholat berjamaah sembari menunggu sholat isya, ternyata masih disempatkan kembali oleh Allah untuk sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, tentunya sholat witir berjamaah. Maka masuk dalam sabdanya Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan iman karena Allah, yakin terhadap pahala Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa yang berlalu insya Allah diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Malamnya kata Nabi, mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menghidupkan malam dengan sholat isya berjamaah sebisa mungkin. Sholat isya-nya kita kejar. Andai kata sholat tarawihnya kita telah capek, maka sholat isya kita sudah dapatkan, dan berniat untuk sholat subuh berjamaah sebisa mungkin setiap malam. Bukan hanya bulan Ramadan, sholat witirnya jangan ditinggalkan. Karena
karena sholat witir adalah sunnah muakkadah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, tapi sholat witir sepanjang malam selama hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, sempurnanya sedikit 3 rakaat. Dengan 2 cara, bisa 3 kali sekaligus. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin. Niat saya sholat witir 3 rakaat tanpa tahiyat pertama, langsung tahiyat terakhir. Bisa 1 cara yang lain, dan ini yang lebih utama karena kata ulama, 2 rakaat dan 1 rakaat dengan 2 salaman. Witir fa'autiru ya ahlal Quran, berwitirlah hei orang-orang yang diturunkan kepada kalian Al-Quran, kata Nabi. Kemudian di bulan Ramadan ada 5 keistimewaan, kata Nabi. Yang 5 keistimewaan ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat siapapun sebelum umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Pertama, kata Nabi, khulufu fami shaim atyabu indallah min rahil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah dibandingkan baunya minyak misik. Tapi jangan ujuk-ujuk lalu kita tiupkan ke saudara kita atau teman-teman kita, mulut saya bau minyak misik. Bukan minyak misik itu secara manusia, tapi secara Allah minyak misik. Kemudian yang kedua, tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Para ikan-ikan yang ada di lautan di bulan suci Ramadan ini, sepanjang bulan suci Ramadan memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk kita yang berpuasa di Ramadan sampai kita buka puasa. Artinya demikian, ikan saja memohonkan ampunan kepada Allah. Di hadis lain, para malaikat Allah memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk kita yang berpuasa di bulan Ramadan sampai kita berbuka puasa. Ketika buka puasa, malaikat datang menurut hadis yang lain memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang sedang buka puasa dan sedang makan sahur. Dan makan sahur sunnahnya itu di atas jam 12. Kalau ada orang makan di bawah jam 12 itu namanya makan malam, bukan makan sahur. Tapi sahurnya itu sunnah, wajibnya itu niatnya setiap malam. Kapan waktu niat? Yang penting sudah masuk malam. Setelah maulid misalnya, sampai pergi ke masjid terlintas dalam hatinya, niat saya puasa besok bulan Ramadan, fardukan Allah Ta'ala, itu sudah sah di dalam hatinya. Tidak harus ketika waktu sahur. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, yuzayyinullahu kulla yawmin jannata. Setiap hari Allah menghiasi surganya, dihiasi dengan berbagai macam nikmat oleh Allah, keberkahan, keridhaan oleh Allah. Sumayakul, kemudian Allah Ta'ala berkata, hei surga, yusyuki abadas salahun ayuku ankumul mu'na wa yusuru ilaik. Hampir saja hamba-hamba kau yang saleh, yang mereka berjuang melawan hawa nafsunya, puasa di malam, di siang hari, di malamnya mereka ibadah kepadaku, hampir saja dibuang dari mereka kesulitan-kesulitan dunia ini. Di dunia ini sulit sebentar, Pak. Sakit di dunia ini hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita taat kepada Allah, mati sakitnya hilang, di alam kubur mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Allah, walaupun di dunia diberi nikmat, punya mobil 10, istri 4 misalnya, besar-besar, anak besar-besar, rumah besar-besar, tapi kita tak taat kepada Allah, kita lupa kepada Allah, tak dekat dengan Allah, meninggalkan kewajiban dari Allah, mati, maka seolah-olah nikmat tersebut tak ada apa-apanya. Karena kita akan mendapatkan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian yang keempat, kata Nabi, di Ramadan tusaffadu fihi maradatu syayatin, setan dibelenggu, di penjara, sehingga mereka tak bebas berkeliaran. Kemudian pertanyaan, Pak Ustaz, katanya setan dibelenggu di penjara, kok masih banyak orang yang bermaksiat di Ramadan? Kata ulama, itu bekas-bekas godaan-godaan setan sebelum Ramadan, sehingga saking dahsyatnya godaan setan sebelum Ramadan dan imannya yang digoda itu tak kuat, tipis-tipis, akhirnya sampai Ramadan pun tak peduli bahwa setiap detik di Ramadan doa diterima, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, Pak, di Ramadan ini man taqarraba fi misratu satimil khair, orang yang melakukan ibadah baik, ibadah
sunnah di Ramadan, karena kaman ada faridotan fi maswa, itu sama dengan melakukan ibadah wajib di luar Ramadan. Saya yakin Bapak Haji Abdul Fattah termotivasi dari ini. Umroh di Ramadan, Pak. Berarti kalau versinya hadis ini, umroh kan sunnah bagi yang pernah umroh dan pernah haji. Satu kalinya wajib, satu kalinya sunnah. Setelah itu sunnah. Tapi di Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Berarti umroh di Ramadan sama dengan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Mudah-mudahan yang telah haji menjadi haji mabrur Allah Ta'ala. Bagi saya dan pancingan yang belum sampai ke Mekah cuma angan-angan. Mudah-mudahan niat kita sudah sampai oleh Allah Ta'ala. Saya Pak kalau sholat di masjid, makanya saya kasih Ka'bah di Metal Jannah itu. Seolah-olah saya sholat di depan masjid itu. Di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Rindu sebenarnya, tapi uang tak sampai ke sana. Kadang punya uang, amin. Kadang punya uang, Pak. Cuma takdir qadar Allah tak ada. Takdir qadar Allah tak ada, karena kullu syai'in bi qadarin wa qadar. Segala sesuatu takdir. Kalau niat, Pak, mungkin kalah orang yang pulang pergi ke Mekah, Pak, kalau niat. Cuma kemampuan tak ada, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Di Ramadan lagi, jangankan di Ramadan, di kota Mekah. Ini saya ingat karena kemarin saya ketemu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa sholat satu kali sholat di Ramadan mi'ati alfi sholatin sama dengan 100.000 kali sholat. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Anda boleh sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, di Masjid Mujahidin Pontianak, di Masjid Al-Falah Mempawah 500 kali, tapi tak mengalahkan sholat satu kali sholat di Masjidil Haram. Makanya orang kalau sudah punya duit, Pak, mulus dia, Pak, lihat terus setiap ano. Artinya sholat maghrib di Mekah, sholat isyaknya Madinah, sholat subuhnya di Jakarta. Itu oleh Allah Ta'ala. Maka syukur Pak dengan yang diberi nikmat oleh Allah, duit banyak. Pergi, Pak, kalau tak pergi, kalau masih sehat, pergi. Insya Allah berkah. Kemudian sholat di Masjid Nabawi dalam satu riwayat sama dengan 1000 kali sholat di lain Masjid Nabawi. Dalam satu riwayat lain saya temukan di kitab Ihya Ulumuddin sama dengan 10.000 kali sholat di lain Masjid Nabawi selain Masjidil Haram. Jadi pertama yang paling utama Masjidil Haram, 100.000 kali sholat. Kalau sholat saja sama dengan 100.000, maka bersedekah pun sama dengan 100.000 kali sedekah di luar Masjidil Haram, di luar kota Mekah. Berarti sholat sunnah pun demikian. Bahkan kalau di Ramadan berarti ada dua kelipat gandaan. Satu, dilipat gandakan karena bulan suci Ramadan. Kedua, dilipat gandakan karena dia berada di kota Mekah, di Masjidil Haram. Artinya kalau dua kelipat gandaan sudah dikumpulkan oleh Allah, andai kata ditampakkan pahala orang yang umroh di bulan Ramadan, sholat di Masjidil Haram, karena Allah dekatkan diri kepada Allah, takut nanti mati sebelum Ramadan yang akan datang. Akhirnya dia nangis ke Allah Ta'ala, dekatkan diri ke Allah, istighfar ke Allah. Maka insya Allah, andai kata ditampakkan oleh Allah, mungkin Indonesia, bumi kita ini tak cukup untuk menampung pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata Syekhna An-Nakhai, la tasbihatun fi Ramadan ka'alfi tasbihatin fi masiwa. Satu baca tasbih di Ramadan, baca subhanallah satu kali, sama dengan 1000 bacaan subhanallah di luar Ramadan. Maka kalau kita, Pak, tak bisa ibadah banyak-banyak, misalnya tak bisa baca Quran, baca surat yang kita hafal, Yasin di Ramadan satu kali tadi misalnya. Kalau menurut versinya Imam Syekh An-Nakhai ini sama dengan 1000 kali Yasin yang kita baca di Ramadan. Tak bisa baca Yasin, Pak Ustaz, karena sibuk, karena capek, karena sakit. Jangan sampai kita tak bisa membaca salah satu surah di Ramadan. Surah utama itu apa? Suratul Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Surah Tauhid, baca pakai bismillah. Baca satu kali kata Nabi sama dengan sepertiga bacaan Quran. 2 kali sama dengan sulusayil Quran, 2/3 Quran. Baca 3 kali karena kaman Qur'an ajma sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Jadi bagi bapak-bapak panjenengan yang sibuk di kantor sedang sakit, ambil Pak tangannya, Pak. Tak pakai tasbih, ambil tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
pagi 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali, insya Allah sama dengan menghatamkan Quran. Tapi kalau bisa hataman Quran, maka silahkan hatamkan Quran tersebut. Yang terakhir, kata Nabi, di Ramadan yang terakhir daripada yang 5 tersebut, yaitu yughfaru lahu fi akhir lailatin. Setiap malam di Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka malam itu Pak, kalau bisa malam jangan hanya sholat isya, sholat tarawih, sholat witir sampai bangun sahur, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Allah sedang memanggil-manggil kita di Ramadan. Kalau di Ramadan saja kita sudah tak sempat ibadah, maka Allah Ta'ala akan memberikan fasilitas apa lagi sebelum selain bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita semua senantiasa yang bisa hidup di bulan Ramadan. Nafas kita masih lancar di bulan Ramadan ini, yang kita tak tahu apakah besok lusa kita masih bernama hidup seperti ini, ngumpul seperti ini, kita tak tahu. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberi kekuatan oleh Allah untuk siang berpuasa, malam beribadah malam, dan kita berdoa pula. Mudah-mudahan abah kita, bapak kita, saudara kita, Bapak Haji Abdul Fattah, yang beliau luar biasa, beliau orang baik, beliau orang dermawan, beliau ahli ibadah. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala beliau selalu diikhlaskan oleh Allah Ta'ala, dijaga sekeluarga oleh Allah Ta'ala, senantiasa generasi-generasi selanjutnya. Mudah-mudahan generasi menjadi generasi-generasi kebanggaan dalam agama dunia dan akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau dengan sahabat-sahabatnya yang ikut umroh dengan beliau, mudah-mudahan oleh Allah dipermudah urusannya, disahkan ruhani jasmaninya, diselamatkan pulang perginya, dan mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir saya atas nama pribadi, semenjak saya ketemu dengan panjenengan, mungkin ada hal-hal sifat, kata-kata atau apapun yang mungkin secara panjenengan tak cocok, secara sampean tak cocok, saya mohon maaf, beribu maaf. Karena jangankan sampean, satu keluarga pun kita sering tak cocok, apalagi lain darah pun sering tak cocok Pak, apalagi lain darah, satu darah pun sering tak cocok. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan, dan saya pun juga memaafkan panjenengan semua jika ada salah-salah kata, salah maaf yang mungkin saya tak tahu tapi panjenengan lebih tahu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.